Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Analisis Manajemen Operasi dan Teknologi pada Industri Es Kristal di PT Bintang Timur. Sebelum melanjutkan presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Sulistawati dengan NIM belakang 405, Sri Aisyah Amelia dengan NIM belakang 378, Sabita Aula Ramdhani dengan NIM belakang 385, Muhammad Nur Siba Aufan dengan NIM belakang 391, Anissa Nurul Fatimah dengan NIM belakang 339, dan Fahri Hosaini dengan NIM belakang 412. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk latar belakang dari industri es kristal PT Bintang Timur yaitu industri es kristal memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan es higienis untuk berbagai keperluan, seperti industri makanan dan minuman. PT Bintang Timur, sebuah perusahaan yang berbasis di Tangerang, Banten, berfokus pada produksi es kristal dengan kapasitas produksi 24.000 kantong per bulan. Dalam menghadapi persaingan pasar, diperlukan analisis manajemen operasi dan teknologi untuk memastikan efisien, kualitas, dan profitabilitas produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perumusan masalah. Untuk perumusan masalah yang pertama, bagaimana efisiensi proses produksi es kristal di PT Bintang Timur? Kemudian, untuk yang kedua, apakah tata letak fasilitas dan strategi lokasi sudah optimal? Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat profitabilitas dan kelayakan investasi? Kemudian yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis efisiensi proses produksi menggunakan pendekatan QFD dan Fishbone Analysis. Yang kedua, mengevaluasi strategi lokasi dan tata letak fasilitas. Yang ketiga, menilai profitabilitas melalui analisis BEP, ROI, dan margin keuntungan. Yang terakhir ada memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Slide selanjutnya. Di sini yang pertama desain barang dan jasa. Yang pertama yaitu kita menggunakan analisis quality function development atau house of quality. Nah, di sini terlihat diagramnya di sebelah matrik sumbu vertikal itu menunjukkan customer requirement atau kebutuhan pelanggan dengan 7 item, yaitu yang pertama es kristal jernih, yang kedua yaitu tahan lama, yang ketiga itu ukuran konsisten itu per kantongnya itu 20 kg. Untuk yang keempat itu aman untuk dikonsumsi es kristalnya. Untuk yang kelima itu harga yang terjangkau, yang keenam itu kemasannya yang kuat, dan yang ketujuh itu mudah ditahani. Untuk yang sumbu horizontal itu menunjukkan technical requirement atau kebutuhan teknisnya, yaitu pertama dengan kualitas airnya, lalu suhu pembukaannya, lalu waktu proses es kristalnya itu, lalu sistem filtrasinya itu berapa tahap, dan kualitas kemasannya serta kontrol beratnya. Untuk target value-nya itu untuk target value sendiri untuk kualitas air itu TDS kurang dari 50. Untuk suhu pembukaan itu minus 5 derajat Celcius. Untuk waktu proses itu sekitar 5 jam, dan untuk target sistem filtrasi itu menggunakan 3 tahap, dan untuk kualitas kemasan itu target value-nya itu food grade, dan untuk kontrol berat itu targetnya itu 20 kg ditambah dengan 0,5 kg. Lalu di sini ada terlihat hubungan antar parameter, yaitu untuk titik hitam itu hubungannya sangat kuat, seperti es kristal jernih itu hubungannya sangat kuat dengan komposisi air. Dan untuk tahan lama itu hubungannya juga sangat kuat dengan suhu pembukuan. Untuk ukuran konsisten itu juga ditandai dengan titik hitam, hubungannya sangat kuat dengan waktu prosesnya. Lalu untuk aman dikonsumsi itu tuh hubungannya juga sangat kuat, ditandai dengan standar proses.
Lalu yang terakhir itu mudah ditangani, itu juga sangat kuat dengan kualitas bahannya. Untuk titik abu-abu itu hubungannya sedang. Jadi es kristal ini, es kristal jernih itu tuh hubungannya sedang saja dengan suhu pembukuan. Lalu untuk tahan lama sendiri itu tuh titik ditandai dengan titik abu-abu itu hubungannya sedang dengan waktu proses. Nah, di sini bisa kalian bisa dilihat grafiknya itu untuk importance ratingnya. Important rating itu tingkat kepentingan. Jadi nilai tertinggi ini adalah 5, yaitu diberikan pada parameter pertama dan keempat, yaitu kualitas air dan sistem filtrasinya. Yang kedua, yaitu kita menggunakan analisis break-even point, yang dimana data penjualan itu untuk produksi itu 800 kantong per harinya. Jadi setelah di total-total, PT Bintang Timur ini mencapai 24.000 kantong per bulannya. Dan untuk harga jualnya itu, satu kantong itu menggunakan harga jual 18.000. Lalu untuk pendapatan per bulannya itu, kita udah total itu mencapai 432 juta. Untuk biaya tetap per bulan itu untuk sewa tempat itu 25 juta, lalu gaji karyawan, listrik dasar, biaya administrasi, itu total biaya per bulannya itu mencapai 120 juta. Untuk biaya variabel atau per kantong, kita udah menghitung dari air, listrik produksi, kemasan, biaya distribusi, itu total biaya variabelnya itu mencapai 8.000. Untuk perhitungan BEP-nya, BEP unit itu 12.000 kantong per unit. Bisa dilihat di grafiknya yang warna merah itu BEP-nya 12.000 per kantong. Untuk analisis profitabilitasnya, kita untuk pendapatan per bulan itu kan mencapai 432 juta. Lalu biaya tetap itu mencapai 120 juta. Dan biaya variabel total itu mencapai total biayanya itu 312 juta. Sehingga profit per bulan itu sama dengan 120 juta. Untuk margin analis, untuk revenue per kantong itu 18.000, lalu cost per kantong itu 13.000. Untuk margin per kantong itu 5.000, itu mencapai 27,7% margin. Nah, lalu untuk ROI analis dengan asumsi investasi awal itu sekitar 1 miliar, sehingga ROI itu profit tahunannya aja itu 120 juta tadi dikalikan dengan 12 bulan, sehingga profit tahunannya itu 1 miliar 440 juta, sehingga kita mendapatkan ROI itu dikalikan 100% itu mendapatkan 144%. Jadi kesimpulan dari break even point ini yang ada 3 kesimpulan, di mana yang pertama itu bisnis ini sangat menguntungkan dengan profit margin itu mencapai 27,7%. Sedangkan untuk yang kedua, BEP ini tercapai pada 12.000 kantong per bulannya. Padahal untuk PT Bintang Timur ini sendiri saat ini itu memproduksi 24.000 per bulan, 24.000 kantong. Nah, yang ketiga, ROI-nya itu sangat baik, yaitu sekitar 144% per tahunnya. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Baik, di sini ada manajemen kualitas, di mana kita menggunakan analisis fishbone analysis. Yang pertama yaitu ada material. Yang material itu ada stok material, kualitas input, lalu ketersediaan air. Nah, untuk stok material yaitu ketersediaan bahan baku untuk proses produksi. Lalu yang kedua itu kualitas input, yaitu standar bahan baku yang mempengaruhi kualitas produk akhirnya. Lalu yang ketiga itu ketersediaan air, yaitu sangat penting sekali karena produk ini memerlukan air untuk memproduksi. Karena yang pengaruhnya itu adalah kapasitas produksinya. Untuk yang mesin-mesin, itu yang pertama ada kapasitas mesin, efisiensi, dan downtime. Untuk kapasitas mesin sendiri, yaitu kemampuan mesin untuk memproduksi es kristal ini. Untuk efisiensinya itu seberapa baik mesin-mesin ini berfungsi dalam menghasilkan produk-produk es kristal. Untuk yang ketiga, yaitu ada downtime atau waktu mesin itu yang tidak beroperasi itu sangat mengurangi output sehingga kapasitas produksi itu terganggu. Untuk metodenya yaitu kita menggunakan SOP produksi, alur kerja, dan penjadwalan. SOP produksi yaitu standar operasional yang sangat berdampak sekali pada konsistensinya. Untuk alur kerja sendiri yaitu proses yang harus diikuti untuk mencapainya efisiensi
proses produksi. Untuk penjadwalan sendiri, itu pengaturan waktu produksi yang dapat mempengaruhi output es kristal. Untuk manpowernya, yaitu yang pertama ada produktivitas, lalu jumlah shift dan keterampilan operatornya sendiri. Untuk produktivitas, yaitu efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kedua, yaitu jumlah shift, yang dimana frekuensi operasi itu yang mempengaruhi kapasitasnya. Yang ketiga itu ada keterampilan operator, itu sangat penting karena kualitas tenaga kerja yang sangat berdampak pada hasilnya. Lalu kita menggunakan analisis statistical process control, di mana di sini ada diagram, bukan diagram, ya diagram, di mana ada control chart, yaitu berat atau kilogram, dan ada control chart suhu, itu minus derajat. Untuk untuk statistik beratnya sendiri itu untuk min itu 20,020 kilogram. Lalu untuk standar deviation itu kita menggunakan 0,181 kilogram. Lalu untuk UCL-nya itu 20,564 kilogram dan LCL-nya itu 19,476 kilogram. Lalu untuk statistik suhu itu minnya itu mencapai minus 4 derajat, 960 derajat Celcius, minus 4,960 derajat Celcius. Lalu untuk standar deviation-nya yaitu 0,158 derajat Celcius. Lalu untuk UCL-nya sendiri itu minus 4,487 derajat Celcius dan LCL-nya itu minus 5,433 derajat Celcius. Jadi dari grafik-grafik ini, uh, maaf tadi salah penyebutan. Untuk statistical process control ini adalah grafik. Jadi dari grafik ini kita dapat melihat bahwa proses berada dalam kontrol statistik itu karena yang pertama itu semua titik itu berada dalam batas kontrolnya. Lalu yang kedua itu tidak ada pola-pola yang tidak biasa atau yang berjalan tren atau pola yang uh, siklik. Lalu yang untuk ketiga itu variasinya yang tampak acak dan terdistribusi normal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada desain proses dan kapasitas. Untuk ini ada diagram part atau CPM. Dimulai dengan penyaringan air selama 45 menit, quality check 15 menit, pembukuan 180 menit, dan terakhir pengemasan 30 menit. Seperti gambar di atas itu proses produksi es kristal dengan kapasitas 800 kantong per hari, yaitu em, untuk untuk waktu siklus totalnya yaitu 270 menit atau 4,5 jam dengan target per batch 150 kantong. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aisyah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada strategi lokasi. Strategi lokasi ini perusahaan saat ini untuk memproduksi es kristal yang memiliki bobot terbesar dan memiliki akses ke sumber air tersedia serta infrastruktur transportasi yang baik. Kemudian itu dari Tangerang menuju Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Bandung. Nah, untuk dari Jakarta sendiri yaitu mempunyai bobot 30%, pusat distribusi utama dengan akses ke pasar terbesar memiliki biaya operasional yang tinggi dan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Nah, kemudian yaitu di Bandung, bobotnya juga sama seperti di Jakarta, 30%, karena biaya operasionalnya yang tinggi dan juga akses transportasinya juga terhambat karena macet. Kemudian untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kalau untuk Anissa Nurul Fatimah akan menjelaskan strategi tata letak. Silakan di on mic. Baik, di sini mungkin ada kendala jaringan, jadi saya akan mewakili untuk menjelaskan strategi tata letak, di mana di sini udah kelihatan tata letaknya. Untuk tata letak sendiri, untuk penjelasan tata letak untuk area loading dock itu ditempatkan di bagian depan, itu untuk memudahkan akses truknya. Lalu terhubung langsung dengan water treatmentnya, dengan luas area itu disesuaikan disesuaikan untuk manuver forkliftnya. Lalu yang kedua, ini ada water treatment. Water treatment itu berdekatan dengan loading dock, yaitu dan loading dock dan juga area produksi, sehingga memiliki sistem pipa yang sangat terhubung dengan mesin-mesin produksi. Lalu di sebelahnya yaitu ada area produksi, di mana area produksi itu memiliki 4 mesin produksi yang disusun paralel dengan space antar mesin itu untuk maintenance dengan aliran material yang searah. Lalu selanjutnya ada area packaging, di mana itu terletak setelah area produksi, yaitu sangat berdekatan sekali agar memudahkan pekerjaan mempackaging dilengkapi dengan ruang material packagingnya. Lalu setelah itu ada cold storage, yaitu memiliki kapasitas sebesar 100 meter kuadrat kalau nggak salah, itu terhubung dengan area packagingnya sendiri dan shipping. Lalu kemudian ada area shipping, di mana itu ada tempat loading bay untuk truk distribusi yang memiliki area staging untuk produk jadi. Dan untuk revisi tata letak di sini dari teman saya itu merekomendasikan revisi tata letak cold storage, di mana menambahkan sistem conveyor otomatis atau troli yang bergerak otomatis secara motorizer troli untuk memindahkan barang dari cold storage itu ke area pengiriman. Jadi sistem ini itu dirancang untuk berjalannya melalui jalur khusus yang menghubungkan cold storage ini langsung ke dermaga pengiriman. Lalu troli ini akan dilengkapi dengan material tahan dingin dan sistem bergeraknya elektrik untuk efisiensi. Di pintu keluar cold storage sendiri itu dipasang pintu otomatis untuk menjaga suhu itu tetap stabil di dalam area penyimpanan. Lalu di area pengiriman itu untuk troli itu langsung berhenti di zona transisi di area pengiriman. Lalu pekerja ini hanya bertugas untuk menurunkan barang dari troli ini ke dalam truk distribusi, sehingga zona transisi ini memiliki suhu lebih hangat dibandingkan cold storage sendiri. Lalu sehingga pekerja ini lebih nyaman bekerja tanpa harus terlalu lama terpapar suhu dingin. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu untuk selanjutnya sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi dengan 15 karyawan. Bisa kita lihat bersama-sama. Di situ ada yang warna ungu itu supervisor produksi, yaitu ada 2 orang, dan operator mesin yaitu terdiri 6 orang dan 2 per shift. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kontrol kualitas, yaitu 3 orang per satu shift. Untuk yang terakhir yaitu ada pengemasan dan distribusi, yaitu di situ ada 4 orang. Nah, di analisis ini pekerjaan untuk posisi operator mesin yaitu termasuk pengembangan waktu untuk setiap tugas, kemudian tingkat risiko masing-masing tugas, dan yang terakhir yaitu keterampilan yang diperlukan. Untuk yang B ini yaitu pembagian shift untuk operator. Yang shift pertama, ada shift kedua dan shift ketiga. Yang shift pertama yaitu ada operator
Kemudian dari operator yaitu ke pengelolaan air sebanyak 25%, waktu risiko yang rendah. Kemudian dari yang kedua itu operator mesin ke pengoperasian mesin yaitu ada 40%, waktu risiko yaitu sedang. Kemudian ada dari operator mesin ke kontrol kualitas yaitu 20%, waktu risiko rendah juga. Yang terakhir yaitu operator mesin ke pemeliharaan 15 waktu untuk risiko yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian masuk ke manajemen rantai pemasok. Di dalam sini tergambar bahwa diagram perbandingan kebutuhan air, yaitu berupa 3 skema dengan perbandingan kebutuhan air berupa data pertama yaitu 21.000 liter air, dengan data kedua berupa 1.200 liter air, yang dimana perbedaan signifikan menunjukkan kemungkinan perbedaan metode atau teknologi, dengan rekomendasi yaitu menggunakan 21.000 liter air sebagai standar karena sudah termasuk faktor keamanan. Diagram kedua yaitu menunjukkan bahwa analisis kebutuhan material berupa bahan habis pakai yang termasuk kantong plastik berkebutuhan 1.000 pieces dengan safety stock 5%, yaitu sekitar 50 pieces, dengan total kebutuhan 1.050 pieces. Yang kedua, label. Dengan kebutuhan 1.000 pieces, menyertakan safety stock 5%, sekitar 50 pieces, dengan total kebutuhan 1.050 pieces. Yang ketiga, yaitu kardus, dengan kapasitas 20 kantong per kardus, dengan kebutuhan 50 kardus, menyertakan safety stock berupa 3 kardus, dengan total kebutuhan yaitu 53 kardus. Yaitu slide selanjutnya. Kemudian terlampir rekomendasi pengelolaan inventory berupa air dengan memastikan kapasitas kompresor mencukupi untuk kebutuhan 21.000 liter air dengan sistem monitoring kualitas udara real time. Yang kedua yaitu material packaging, yaitu maintain safety stock 5% untuk kantong dan label, sistem first in dan first out, monitoring expired date untuk material plastik. Berikutnya ada filter, yaitu berupa monitoring umur pakai, kemudian replacement schedule untuk 5.000 kantong, dan yang terakhir yaitu stok minimum 2 set. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Di sini kita menggunakan dua analisis yaitu ada economic order quantity atau EOQ dan ABC analisis yang bisa kita sebut juga dengan diagram batang. Pertama saya akan menjelaskan economic order quantity, di mana untuk grafik merah itu menunjukkan total biaya, garis biru muda itu menunjukkan biaya pemesanan, garis biru tua menunjukkan holding cost, dan titik kuning itu menunjukkan titik EOQ optimal di mana total biaya minimum, dan EOQ optimal berada pada titik 10,723 unit. Dari grafik tersebut saya bisa menganalisis yang pertama, EOQ optimal adalah 10.723 unit yang merupakan jumlah pemesanan paling ekonomis. Dan yang kedua ada safety stocknya sekitar 1.578 dengan 2 hari produksi. Ada reorder point sekitar 2.367 unit untuk 3 hari stok. Dan kapasitas penyimpanan maksimum sekitar 3.945 unit dengan 5 hari produksi. Selanjutnya ada ABC analisis atau bisa disebut dengan diagram batang. Dan di sini ada batang hijau yang
kita bisa kategorikan A, memiliki komponen itu adalah komponen pengolahan air, memiliki nilai 70%, ada batang biru. Kategori B, bahan kemasan, senilai 20%, dan ada batang kuning. Yang bisa dikategorikan kategori C, dengan perlengkapan lain-lain memiliki nilai 10%, dan garis merah itu menunjukkan kurva kumulatif presentasi nilai. Dan analisisnya, kategori A atau pengolahan air ini karena 70%, jadi kita memerlukan kontrol yang sangat ketat. Dan untuk kategori B 20% memerlukan kontrol yang moderat atau sedang. Dan kategori C yaitu perlengkapan lain-lain yang mewakili 10% itu memerlukan kontrol yang sangat minimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang penjadwalan. Kemudian ada penjadwalan, di situ terlampir Gantt chart produksi es kristal dalam sebulan. Untuk struktur mingguannya, 3 hari pertama yaitu produksi penuh yang diharapkan menghasilkan 800 unit. Hari keempat pemeliharaan, hari kelima dan keenam produksi penuh, hari ketujuh pembersihan. Untuk kapasitas produksi, per hari produksi 800 unit, per minggu 4.000 unit, per bulan 16.000 unit. Untuk pembagian waktu bulanan, total hari produksi yaitu 20 hari, total hari pemeliharaan yaitu 4 hari, total hari pembersihan 4 hari, dan total hari kerja 28 hari. Kegunaan Gantt chart ini yaitu untuk memudahkan tim produksi mengetahui jadwal harian, membantu tim maintenance merencanakan pemeliharaan, membantu tim kebersihan mengatur jadwal pembersihan, dan yang terakhir memudahkan perhitungan target produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk perawatan akan saya jelaskan. Bentar. Untuk analisis jadwal produksi, yang bagian shift pertama adalah shift dengan produksi tinggi, cocok untuk target 300 kantong dengan tambahan aktivitas pemeliharaan pagi. Shift 2 memiliki target yang sama, yaitu 300 kantong dengan fokus pada kualitas pemeriksaan. Shift 3 memiliki target yang lebih rendah, yaitu 200 kantong, dan digunakan untuk pembersihan mendalam. Untuk kedua, pola mingguan, 5 hari produk penuh atau 800 unit per hari. Kemudian pemeliharaan 1 hari, hari keempat. 1 hari pembersihan mendalam, hari ketujuh. Total produksi mingguan yaitu hari ke-1 sampai ke-3 yaitu 2.400 unit. 800 kali 3. Hari keempat itu pemeliharaan. Kemudian hari kelima sampai ke-6 yaitu 1.600 unit. Kemudian untuk totalnya yaitu 400 unit per minggu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari analisis yang hasil observasi yang kita lakukan di PT Bintang Timur, kita dapat menyimpulkan untuk hasil analisis menunjukkan bahwa PT Bintang Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Produksi es kristal telah memenuhi standar kualitas pelanggan dengan efisiensi operasional yang tinggi. Untuk profitabilitas bisnis sangat baik dengan ROI sebesar 144% dan BEP-nya yang mudah tercapai. Lokasi saat ini di Tangerang terbukti strategis untuk pasar utama Jabodetabek. Untuk rekomendasi, meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi di cold storage dan pengemasan. 2, mempertahankan lokasi di Tangerang sambil merencanakan ekspansi ke pasar potensial. 3, menggunakan sistem pemantauan kualitas bahan baku secara real time. 4, mengoptimalkan jadwal perawatan mesin untuk meminimalkan downtime.
Baik, sekian dari presentasi hasil tugas akhir kami dari matkul eh, Operasi dan Teknologi, Manajemen Operasi dan Teknologi. Kita dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.